Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak, salah satu mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah mata kuliah Perbankan Syariah dengan judul Analisis Pembiayaan pada Bank Panin Dubai Syariah. Jadi kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertumbuhan signifikan perbankan syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam 2 dekade terakhir. Hal ini didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pertumbuhan ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan produk keuangan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga etis dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Itu tentang pertumbuhan signifikan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Yang kedua, perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia. Pada tahun 2000 sampai 2010, pertumbuhan awal perbankan syariah di Indonesia ini yang dimulai mendapatkan perhatian masyarakat dengan peluncuran produk-produk pembiayaan syariah. Pada tahun 2011 sampai 2015, penguatan regulasi dan standarisasi oleh OJK dan DSN MUI juga memungkinkan bank syariah ini untuk lebih berinovasi dalam produk pembiayaan. Yang tahun ke 2016 sampai 2020, perkembangan pesat produk pembiayaan syariah yang mendukung sektor UMKM juga membantu masyarakat mengakses dana dengan prinsip syariah. Sedangkan tahun 2021 sampai sekarang, inovasi digital ini dalam pembiayaan syariah meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan kepada nasabah di era teknologi. Itu tentang perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Prinsip yang pertama, tentang prinsip bagi hasil. Jadi, pembiayaan syariah juga menerapkan prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dibagi antara pihak bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan. Ini menciptakan hubungan saling menguntungkan dan adil bagi kedua belah pihak. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, prinsip jual-beli. Prinsip jual-beli dalam pembiayaan syariah mencangkup transaksi seperti murabahah, salam, dan istisna. Jadi, transaksi ini harus dilakukan dengan transparansi dan kejelasan mengenai harga dan signifikan barang. Jadi, ketika kita mau melakukan jual beli, harus ada yang namanya transaksi seperti murabahah, salam, dan istisna. Biar kejelasan mengenai harga barang itu signifikan dan terlihat jelas. Itu dengan prinsip yang kedua, prinsip jual beli. Prinsip yang ketiga, prinsip sewa-menyewa. Sewa-menyewa ini bisa disebut juga dengan ijarah. Dalam pembiayaan syariah juga merupakan transaksi sewa yang dilakukan dengan perjanjian yang jelas, di mana pemilik aset juga mendapatkan imbalan tanpa melibatkan riba. Jadi dengan sewa-menyewa ini yang bisa disebut dengan ijarah, sang pemilik aset ini juga bisa mendapatkan imbalan, jadi tanpa melibatkan riba. Itu yang ketiga. Selanjutnya, prinsip kepatuhan syariah. Semua transaksi dalam pembiayaan syariah juga harus bebas dari riba, gharar, dan maisir. Itu untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Itu mengenai prinsip-prinsip pembiayaan. Yang kedua, yang selanjutnya, peran strategis Bank Panin Dubai Syariah dalam pembiayaan. Jadi, Bank Panin Dubai Syariah ini berperan penting dalam menyediakan pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Jadi, bank ini tidak hanya membantu meningkatkan akses modal, tapi juga mengontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat. Melalui sebagai produk pembiayaan syariah, Bank Panin Dubai Syariah juga memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah ini diterapkan dalam setiap transaksi, sehingga menciptakan lingkungan keuangan yang adil dan berkelanjutan. Itu mengenai peran strategis Bank Panin Dubai Syariah dalam pembiayaan.
Selanjutnya, mengenai analisis pembiayaan, pentingnya dan metodologi. Memastikan manfaat optimal dari dana yang disalurkan melalui pendekatan sistematis dan komprehensif. Ya, mengenai analisis pembiayaan, yang pertama itu pengantar analisis pembiayaan. Jadi menjelaskan pentingnya analisis pembiayaan dalam memastikan berkelanjutan dan keberhasilan operasional bank syariah. Selanjutnya, identifikasi aspek kelayakan. Jadi melakukan analisis terhadap karakter, kapasitas, dan kondisi calon nasabah untuk menentukan kelayakan pembiayaan. Selanjutnya, penerapan prinsip 5C plus 1S. Jadi mengintegrasikan prinsip charter, capacity, capital, collateral, condition, dan syariah dalam proses analisis. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Jadi, kelakuan pemantauan berkelanjutan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan untuk memastikan kinerja dan kepatuhan. Yang terakhir, penanganan pembiayaan bermasalah. Untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah remedial untuk mengatasi pembiayaan yang mengalami masalah. Itu tentang analisis pembiayaannya. Masuk ke selanjutnya tentang tujuan pembiayaan. Setiap masalah, setiap apapun itu ada yang namanya tujuan. Jadi salah satu tujuan mengenai pembiayaan ini adalah di sini ada beberapa tujuannya. Tujuan mikronya untuk meningkatkan ekonomi, peningkatan usaha dan lapangan kerja. Sedangkan tujuan mikronya mengoptimalkan laba, perkuat daya guna sumber daya, akses ekonomi bagi masyarakat, distribusi pendapatan yang lebih merata, minimalkan risiko usaha, dan penyaluran dana untuk yang membutuhkan. Itu tujuan pembiayaannya. Masuk ke selanjutnya, di setiap ada tujuan, tentu ada fungsinya. Jadi fungsi pembiayaan salah satunya memperoleh profit optimal. Jadi pembiayaan syariah ini berfungsi untuk mencapai keuntungan bagi bank. Sementara tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Jadi dengan bank ini mencapai keuntungan, jadi tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ada di hukum Islam gitu. Strategi ini memungkinkan bank untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, menyediakan aktiva cair. Pembiayaannya menyediakan likuiditas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional bank dan nasabah. Dengan aktiva cair ini yang memadai, bank dapat dengan cepat memenuhi permintaan nasabah tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Selanjutnya, menyimpan cadangan. Melalui pembiayaan dapat menyimpan cadangan yang diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan menjaga likuiditas sehingga mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini salah satu penting lah untuk di dunia sosialisasi. Ya, karena untuk bermasyarakat gitu. Fungsi pembiayaan ini juga mencakup memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses dana yang penting untuk pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan menyediakan pembiayaan yang tepat, bank syariah ini membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan produktif. Jadi keberadaan dua pihak. Unsur pembiayaan mencakup adanya dua pihak, yaitu pemberi dan penerima pembiayaan yang terlibat dalam hubungan yang saling menguntungkan. Kepercayaan antara kedua pihak menjadi kunci utama agar transaksi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, perlu adanya persetujuan yang jelas mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan, serta penyerahan barang atau dana yang menjadi objek pembiayaan. Unsur waktu juga sangat penting, menentukan jangka waktu pengembalian, dan terakhir unsur resiko yang harus dihadapi oleh kedua pihak dalam proses pembiayaannya. Pentingnya unsur resiko. Dalam pembiayaan itu, risiko menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Kedua pihak harus menyadari adanya risiko yang terkait dengan pembiayaan, baik dari sisi penerima yang mungkin mengalami kesulitan bayar, maupun dari sisi pemberi yang berisiko kehilangan dana. Oleh karena itu, adanya jaminan atau kolateral
juga menjadi bagian dari unsur pembiayaan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Semua unsur ini harus saling mendukung untuk mencapai tujuan pembiayaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan. Jenis yang pertama ada pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari suatu usaha seperti pengembalian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kelancaran proses produksi dan meningkatkan likuiditas perusahaan. Yang kedua, pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi ini digunakan untuk membiayai pengadaan aset tetap untuk pengembangan usaha seperti membeli mesin baru, memperluas fasilitas, atau melakukan penelitian dan pengembangan. Jadi, pembiayaan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Itu mengenai pembiayaan investasinya. Selanjutnya, adapun prosedur analisis pembiayaan. Langkah-langkah penting dalam melakukan analisis untuk memastikan kelayakan pembiayaannya. Yang pertama, berkas pencatatan. Mengumpulkan dan menyiapkan semua dokumen yang diperlu untuk dianalisis. Yang kedua, data pokok dan analisis pendahuluan. Melakukan analisis awal terhadap data dasar calon debitur. Yang ketiga, realisasi pembelian, produksi, dan penjualan. Jadi mengkaji rencana serta realisasi dari kegiatan usaha dan alur kas. Yang keempat, rencana pengembalian dan produksi. Menilai rencana bisnis dan proyeksi keuntungan dari calon debitur. Yang kelima, jaminan, memastikan adanya jaminan yang cukup untuk mengamankan pembiayaan. Laporan keuangan, ini yang terakhir. Mereview laporan keuangan untuk menilai kesehatan finansial calon debitur. Itu mengenai prosedurnya analisis pembiayaan. Pentingnya pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Jadi pemantauan dan pengawasan pembiayaan merupakan langkah krusial dalam proses pembiayaan untuk menjaga integritas dan akurasi data administrasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyelewengan serta memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di segi syariah maupun regulasi perbankan. Itu pentingnya pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Identifikasi dan penanganan pembiayaan. Pembiayaan lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan macet. Kesimpulan dan rekomendasi pembiayaan syariah. Jadi, pembiayaan syariah ini berfungsi ganda sebagai sumber pendapatan bagi bank dan alat pemberdayaan ekonomi, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Melalui penerapan prinsip syariah yang ketat dan analisis yang komprehensif, bank syariah seperti Bank Panin Dubai Syariah dapat menciptakan lingkungan finansial yang adil dan berkelanjutan ke depan. Penting untuk terus berinovasi dalam produk pembiayaan dan memperkuat pengelolaan risiko agar kontribusi terhadap perekonomian umat semakin optimal. Itu kesimpulan dan rekomendasi pembiayaan syariah. Nah, ini referensi yang saya ambil mengenai dari beberapa apa yang saya presentasikan. Nah, cukup sekian hasil presentasi saya. Saya Abdul Razak mohon undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di like, di komen, share. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.